Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Masya Allah, Miss dan Mister berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pesan Miss sama Mister nih, teman-teman minum air putihnya yang banyak. Pastikan teman-teman makan sayur dan juga buahnya. Nah, sedikit nih teman-teman bisa bergerak-gerakan badannya atau sedikit berolahraga supaya badan kita tetap fit dan tetap sehat. Insya Allah, ketika kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita. Teman-teman, seperti yang pernah teman-teman lihat di video perkenalan Miss sama Mister, di sana Miss dan Mister membahas tentang materi-materi apa aja yang akan teman-teman pelajari di kelas 1. Nah, ini dia salah satunya. Miss akan memulai dengan tema pertama. Kalau teman-teman ingat, waktu itu Miss membahas dengan tema waktu. Nah, di sini Miss akan membahas tentang tema kepada teman-teman atau tema waktu. Teman-teman sudah siap ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai Miss mau berpesan nih. Teman-teman coba ditegapkan badannya. Nah, arahkan matanya teman-teman ke layar teman-teman, tapi dengan jarak ya, supaya mata kita juga tetap sehat. Nah, kalau sudah siap semua, yuk sama-sama kita berdoa. Saya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita mulai ya. Adakah yang tahu benda apakah ini? Ya, betul sekali. Masya Allah, ini adalah benda jam. Jam adalah benda yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Di dalam jam terdapat angka, biasanya angka 1 sampai 12. Dan ada juga loh beberapa jam yang menggunakan angka 1 sampai 24. Dengan bantuan angka-angka tersebut, kita jadi bisa membedakan mana waktu malam, waktu subuh, waktu duha, dan waktu siang. Sekarang, Miss akan mengajak teman-teman untuk belajar waktu. Kira-kira dimulai dari mana ya waktu itu? Apakah teman-teman tahu permulaan waktu dimulai dari waktu apa ya? Ya, betul sekali. Waktu dimulai dari waktunya malam. Kemudian subuh, duha, dan siang. Masya Allah, Allah baik ya teman-teman. Allah menciptakan waktu-waktu tersebut untuk kita, untuk kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, dan tumbuhan. Maha besar Allah yang telah menciptakan waktu. Waktu itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Ada yang sudah tahu? Ya, yang tadi sudah disebutkan sama Miss. Yang pertama, ada waktu malam. Yang kedua, waktu subuh. Yang ketiga, waktu duha. Yang keempat, waktu siang. Sekarang, Miss akan mengajak teman-teman untuk belajar waktu malam. Miss mau bertanya sama teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu proses terjadinya malam? Ternyata untuk sampai ke malam itu ada prosesnya loh. Malam dimulai dengan adanya garis merah atau biasa kita sebut dengan syafaq atau garis syafaq. Di dalam Al-Quran, surat Al-Insyiqaq ayat 16 dan 17, Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq walaili wama wasaq. Artinya, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubungnya. Masya Allah teman-teman, Allah sudah menuliskan di surat Al-Insyiqaq ayat 16-17.
bahwa datangnya waktu malam dengan cahaya merah di waktu senja. Garis syafaq menandai waktunya masuk sholat maghrib. Dan hilangnya garis syafaq menandai masuknya waktu sholat isya. Jadi, kalau teman-teman lihat di langit, langitnya ada garis syafaqnya atau berwarna kemerahan, berarti sudah waktunya masuk waktu malam. Nah, teman-teman nanti boleh lihat ya di sore hari dari rumah teman-teman, apakah langitnya nanti berubah menjadi kemerah-merahan. Di sini sudah ada surat Asy-Syam ayat 4 dan Al-Lail ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsyaha. Dan demi malam apabila menutupinya. Wallaili idza yaghsya. Demi malam apabila menutupi. Di sini Allah menjelaskan teman-teman, ketika garis syafaq mulai menghilang, malam pun mulai menutupi matahari dan bumi. Allah memerintahkan malam untuk menutupi bumi. Kenapa ya Allah memerintahkan malam dan menjadikan bumi ini menjadi gelap? Ternyata itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Pasti ada maksud dan tujuannya. Sekarang teman-teman sudah tahu kalau Allah menciptakan malam karena Allah sayang sama kita. Teman-teman, kira-kira apa ya puncaknya malam itu? Dan kenapa ya Allah menciptakan puncak malam? Atau teman-teman sudah pernah dengar puncaknya malam? Nah, di sini misalkan akan memberikan informasi kepada teman-teman. Kalau puncaknya malam itu di mana bumi itu menjadi sangat gelap. Lebih sepi, lebih sunyi, dan sangat senyap. Dan beberapa di antara kita itu tertidur lelap. Bahkan hampir semuanya tertidur lelap. Tapi Allah menciptakan puncaknya malam semata-mata bukan untuk istirahat aja teman-teman. Tapi Allah meminta kita untuk berdoa dan sholat. Nah, di dalam surat An-Nazi'at, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Di sini Allah menciptakan puncak malam semata-mata untuk kita semua berdoa sama Allah, meminta sama Allah, dan sholat. Nah, teman-teman sudah tahu kan sholat yang dilakukan di sepertiga malam atau di puncaknya malam? Ya, betul banget. Masya Allah, itu namanya sholat tahajud. Apakah teman-teman pernah bangun untuk sholat tahajud? Di sini ada surat At-Takwir ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza as'as. Demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Jadi teman-teman, di sini dijelaskan pada penghujung malam Allah memerintahkan malam untuk meninggalkan waktu malam itu secara perlahan-lahan atau secara bertahap. Sama seperti tadi di awal, ketika malam datang itu datangnya juga berproses. Ada garis syafaqnya dulu, berarti sudah masuk waktu malam atau sudah masuk waktu sholat maghrib. Ketika garis syafaqnya hilang, dan masuk waktu sholat isya, berarti di situ tandanya malam sudah semakin gelap atau malam sudah semakin pekat. Nah, bayangin teman-teman, ketika malamnya mau berakhir dan mau mengganti waktu, itu juga secara perlahan dan dengan prosesnya. Masya Allah ya teman-teman, Allah baik banget. Allah menciptakan malam dan siang. Coba teman-teman bayangin, ketika kita dapatnya malam terus nggak ada siang. Wah, sedih juga ya. Dan atau kita dapatnya siang, terus nggak ada malam. Wah, kapan kita istirahatnya ya? Dan kita pasti akan kepanasan terus kalau misalnya waktu itu siang terus. Ini kita tahu ya, teman-teman, bahwa Allah itu maha baik. Allah itu sayang banget sama kita, sampai kita diberikan waktu ada malam, ada siang. Dan Allah melakukan ini tidak dengan rasa lelah.
Allah tidak pernah capek, teman-teman, mengganti waktu pagi, siang, malam. Allah tidak pernah capek. Nah, apakah teman-teman sudah kagum dengan kehebatan Allah? Alhamdulillah, teman-teman. Sekarang kita sudah belajar proses terjadinya malam. Mulai dari tandanya waktu malam adanya garis syafaq, mulai dari malam menutupi matahari dan bumi, sampai puncaknya malam, dan yang tadi baru kita bahas, penghujung malam. Masya Allah, teman-teman, di sini kita jadi lebih tahu kalau Allah itu maha baik. Allah menciptakan semua ini untuk kita. Allah menciptakan semua ini untuk kita dan kita harus lebih bersyukur lagi. Dan kita harus lebih sayang lagi sama Allah. Karena dengan apa yang Allah telah ciptakan kepada kita. Atau yang Allah ciptakan untuk kita. Masya Allah, dengan semua yang telah Allah ciptakan, aku menjadi bersyukur dan sayang sama Allah. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masya Allah, dengan semua yang telah Allah ciptakan, aku menjadi lebih bersyukur dan sayang Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.